terörist Amerika, terörist İsrail, terörist Trump, terörist Netanyahu. Bunlar dünya... Stasiun televisi Iran, Ovok TV, menayangkan sebuah acara menampilkan 7 foto wajah pejabat tinggi Israel yang masing-masing ditandai dengan crosshairs atau bidikan senjata berwarna merah tepat di bagian dahi mereka, seolah-olah peluru hanya menunggu aba-aba untuk dilepaskan. Presenter acara tersebut bernama Muhammad Taqi Agayan yang menyampaikan ancaman tidak dalam bahasa Persia, tetapi dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Israel. By eliminating these criminals, Iran will give beauty and security to the world. Dengan melenyapkan para penjahat ini, Iran akan memberikan keindahan dan keamanan kepada dunia. Cuplikan siaran tersebut kemudian viral, menyebar luas melalui YouTube, X, TikTok, Facebook, dan Instagram, hingga akhirnya menarik perhatian media The Times of Israel, yang secara tegas menyebutnya sebagai ancaman pembunuhan secara terbuka. Wajah pertama yang muncul dalam daftar itu adalah Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang korup dan haus darah, seorang monster yang menyebabkan puluhan ribu kematian rakyat Palestina di Gaza dan tepi barat. Netanyahu telah berulang kali mengancam Iran dengan hujan nuklir yang akan membakar bumi Persia. Ingat pidatonya di PBB tahun 2012, di mana dia menggambar bom kartun untuk tuduh Iran bangun nuklir? Sekarang, giliran Iran yang membalikkan nasib, menandai Netanyahu dengan bidikan merah di dahinya, mengingatkannya bahwa kematiannya akan segera tiba. Daftar selanjutnya adalah David Barnea, kepala Mossad, agen mata-mata Israel yang terkenal dengan operasi kotornya di seluruh dunia. David Barnea dimasukkan ke dalam daftar ini karena ia adalah arsitek terorisme negara yang telah mengirimkan agen-agennya untuk melakukan sabotase terhadap fasilitas nuklir Natanz pada tahun 2021. Dia juga ditengarai sebagai dalang pembunuhan ilmuwan nuklir Iran seperti Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020. Dia masuk daftar karena Mossad terus menyusup ke wilayah Iran, bahkan pasca Perang 12 Hari pada Juni 2025 lalu. Tapi sekarang, Iran bangkit dengan bantuan intel dari Cina untuk memperkuat pertahanan cyber. Kemudian, Israel Katz, Menteri Pertahanan Israel yang baru, yang menggantikan Yoav Galan setelah skandal korupsi tahun lalu. Israel Katz ini adalah sosok yang memerintahkan serangan udara terhadap konvoi bantuan Iran di Suriah pada bulan Januari tahun 2026 yang menewaskan perwira IRGC, dan sekarang Iran membalas dengan menempatkannya di urutan daftar nomor 3. Israel Katz juga dorong Trump untuk batasi rudal Iran hingga 300 km. Tapi Tehran tegas. Program rudal adalah garis merah yang didukung oleh aliansi Kring, yaitu Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara yang tak bisa diganggu-gugat. Di daftar itu juga terdapat Eyal Zamir, Kepala Staf Umum IDF. Zamir ini adalah otak di balik operasi militer yang gagal di Gaza, di mana Israel kehilangan ribuan tentara dan tank Merkava mereka hancur oleh pejuang Hamas yang bersenjata sederhana. Iran menargetkannya karena perannya dalam merencanakan invasi potensial ke Lebanon Selatan yang akan memicu perang lebih besar dengan Hizbullah, kelompok yang telah menembak jatuh drone Hermes Israel senilai jutaan dolar dan membuat pasukan Zionis mundur dari perbatasan. Daftar selanjutnya adalah Tomer Bar, Komandan Angkatan Udara Israel yang memimpin skuadron F-35 dan F-16 yang dibeli dari Amerika dengan bantuan tahunan 3,8 miliar dolar, uang pajak rakyat Amerika yang seharusnya digunakan untuk kesehatan dan pendidikan, bukan mendukung apartheid Israel. Iran menempatkan Tomer Bar di daftar karena angkatan udaranya telah melanggar wilayah udara Iran berkali-kali, dan ia bertanggung jawab atas pemboman rumah sakit Al-Shifa di Gaza di tahun 2023 yang bikin dunia marah. Iran masukkan dia karena angkatan udaranya hancurkan target sipil di Suriah dan Irak.
Selanjutnya adalah Shlomi Binder, Kepala Direktorat Intelijen Militer atau AMAN, yang merupakan mata-mata Israel yang gagal mendeteksi serangan Hamas pada 7 Oktober tahun 2023 silam, sehingga menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Shlomi Binder ini telah memalsukan laporan tentang program nuklir Iran, menuduh Tehran mendekati senjata nuklir, padahal Badan Nuklir Internasional berulang kali menyatakan bahwa Iran mematuhi JCPOA sebelum AS keluar di bawah Trump pada tahun 2018. Iran menargetkannya karena perannya dalam operasi cyber seperti Stuxnet pada tahun 2010 yang merusak sentrifugal nuklir Iran. Sebuah serangan yang bikin Tehran percepat program nuklirnya. Terakhir adalah Yitzhak Cohen, Kepala Direktorat Operasi IDF, pelaku di balik pembunuhan Qasem Soleimani pada tahun 2020 oleh drone Amerika di Irak, sebuah operasi yang picu balasan Iran ke basis Amerika di Ain al-Assad. Cohen bertanggung jawab atas kematian perwira Iran, termasuk setelah pertemuan Netanyahu dan Trump pada tanggal 11 Februari 2026 yang mendesak serangan. Iran segera menandainya dalam daftar sebagai bukti adanya kolaborasi antara Amerika Serikat dan Israel. Lantas, apa makna strategis dari siaran Ovok TV ini? Apakah ini sekedar propaganda untuk memperkuat narasi perlawanan Axis of Resistance? Jawabannya, lebih dari itu. Ini sinyal deteren di tengah ketegangan tahun 2026, di mana Iran rebuild cepat stok rudal dan drone-nya, produksi 300 rudal per bulan, didukung Rusia dan Cina. Siaran ini beli waktu sambil negosiasi dengan Trump, yang beri deadline antara 10 hingga 15 hari untuk deal nuklir. Tapi Iran ancam perang regional jika diserang, libatkan Hizbullah, Houthi di Yaman, dan milisi Irak. Dampaknya luas, harga minyak bisa meledak, ekonomi global ambruk, dan Amerika Israel mikir ulang. Singkatnya, ini bukan bluff, ini pernyataan bahwa Iran siap perang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas apa yang ia sebut sebagai eskalasi retorika yang berpotensi memicu konflik lebih luas di Timur Tengah. Sementara itu, Rusia dan Cina sebagai pilar utama aliansi Kring justru memanfaatkan insiden ini untuk memperkuat narasi anti-Barat mereka di forum seperti BRICS. Presiden Putin dalam konferensi pers bersama Xi Jinping menyatakan bahwa siaran tersebut adalah respons wajar terhadap agresi imperialis Israel sambil menawarkan bantuan teknologi lebih lanjut untuk program drone Iran, termasuk integrasi sistem navigasi GLONASS yang tahan jamming dari NATO. Meskipun bukan aliansi formal dengan fakta pertahanan kolektif seperti NATO, kelompok Kring ini beroperasi melalui jaringan kemitraan bilateral yang saling menguntungkan, di mana Cina berperan sebagai pusat ekonomi dan teknologi utama, Rusia sebagai koordinator militer di Eropa dan Timur Tengah, Iran sebagai penyedia drone serta rudal balistik jarak pendek, dan Korea Utara sebagai sumber amunisi serta tenaga kerja untuk proyek-proyek produksi. Secara ekonomi, Kring telah berhasil membangun mekanisme penghindaran sanksi yang semakin canggih, seperti transfer antar bank langsung dalam rubel dan rial antara Rusia dan Iran, serta penggunaan sistem keuangan alternatif yang didukung Cina untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT. Ekspansi BRICS yang mencakup Iran sebagai anggota penuh semakin memperkuat narasi multipolar ini, di mana forum tersebut digunakan untuk melegitimasi posisi Iran secara diplomatik sambil memfasilitasi akses ke pasar dan investasi dari Cina, yang pada gilirannya membantu Tehran meregenerasi stok rudal dan drone pasca kerusakan dari konflik sebelumnya. Meski demikian, aliansi ini tetap memiliki ketegangan internal. Cina cenderung menjaga jarak dari komitmen militer langsung untuk menghindari eskalasi dengan AS, sementara Rusia dan Iran lebih agresif dalam mendukung proksi regional. Namun, dalam konteks ketegangan 2026, Kring berhasil memanfaatkan insiden seperti siaran Ovok untuk memperkuat solidaritas anti-hegemoni mereka, menjadikannya bukan hanya respons defensif, melainkan platform aktif untuk membentuk tatanan dunia baru yang lebih seimbang dari perspektif mereka.